Hai teman-teman semuanya, Esliana di sini. Jadi di video kali ini itu gue mau cerita tentang pengalaman lebih ke realita jadi barista di Starbucks. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja kita mulai videonya. Oke, jadi yang pertama itu tujuan gue itu supaya kalian itu yang sebelum mau ngelamar jadi barista di Starbucks itu lebih bisa mempertimbangkan lagi untuk apply di Starbucks. Bukannya gimana-gimana ya, maksudnya itu karena ada banyak sih yang di tempat gue itu yang banyak yang resign baru seminggu, baru 2 minggu. Jadi supaya kalian tahu realitanya gimana, langsung aja gue ceritain setelah pengalaman gue kerja di Starbucks setelah 2 tahun kerja di Starbucks. Jadi yang pertama itu mungkin kan kalian ngeliatnya tuh kayak barista cuma bikin minum doang, blend doang, tuang kopi gitu doang kan. Jadi sebenarnya kalau di Starbucks itu satu orang barista itu harus multitasking. Jadi dia itu harus bisa tender, misalnya kayak taking orang, kayak maksudnya itu taking itu kayak nanyain orderannya, catat orderan, terus punch gitu. Abis itu juga harus bisa bikin minuman, harus bisa manasin makanan, harus bisa jualan gitu. Misalnya upselling itu kayak misalnya dia cuma beli minuman nih tapi ditawarin paket makanan misalnya, supaya satu struk itu harganya lebih banyak isinya gitu. Terus sama bisa juga nyapu ngepel, bersih itu juga termasuk dari tugas barista. Jadi bukan cuma bikin minum aja, tapi satu orang barista itu harus bisa banyak hal. Nah jadi mungkin orang itu hanya ngiranya itu kayak bikin minum doang gampang, tapi nggak tahu kalau misalnya realitanya itu juga harus nyapu ngepel, ngelap meja dan sebagainya. Jadinya ngerasa buang sampah, nyuci piring itu ya harus bisa semuanya gitu. Jadi capek gitu, bukannya hal yang enak nih cuma berdiri sebentar doang terus udah selesai pulang gitu, enggak. Jadi capek, pulangnya malam. Jadi gue pernah pulang sampai jam 3 subuh nyampe rumah itu waktu gue kerja di Tambun di Grand Wisata Bekasi. Jadi itu emang capek teman-teman, karena ada sistem shift kan di Starbucks, ada yang sampai malam-malam banget pulangnya. Terus mungkin kalian nggak mengira hal itu gitu. Dan misalnya nyapu ngepel itu ya kalian sendiri seorang gitu, satu orang yang nyapu ngepel 2 lantai gitu. Misalnya kayak di Starbucks Kota Bintang itu ada 2 lantai kan, itu kayak rukonya, dan kalian semua itu yang harus nyapu ngepel atas bawah, buang-buang sampah, nyuci piring, ngelap-ngelap meja, angkatin bangku, bersihin toilet. Itu kerjaan kalian semua yang memegang customer area. Jadi kalau misalnya seperti yang di video aku sebelah sini, di video aku yang sebelumnya itu ada cerita tentang circle shift di Starbucks. Jadi satu shift itu ada tiga job desk, ada yang area, ada yang pastry, ada yang bar. Jadi yang area itu yang fokusnya itu untuk beres-beres area semuanya, nyapu ngepel, buang sampah, nyuci piring, ngelap-ngelap meja, angkatin bangku, narik gorden, terus bersihin toilet, sebagainya itu yang area. Kalau bar yang bar, terus pastry yang makanan. Jadi harus bisa multitasking, terus capek juga, pulang malam, bisa kalian jadinya begadang. Terus kalian juga harus bisa kerja di bawah target gitu, ada targetnya misalnya untuk mencapai achievement gitu teman-teman. Dan kayak misalnya ya gitu, misalnya kalian kurang bisa mencapai target, ya kalian akan dipandangnya ya kayak kurang gitu. Kalau misalnya kalian bisa jualan, ya kalian akan dipandangnya lebih gitu, dan bisa lebih diunggulkan gitulah. Tapi itu ya depends sama masing-masing atasannya sih. Terus kalian lupa input
fingerprint. Kalau di Starbucks kan ada fingerprint itu kayak absennya itu fingerprint gitu. Kalau misalnya kalian lupa check in check out, itu bisa nggak ke input absennya, jadinya nggak kebayar atau gimana. Aku pernah waktu aku masih jadi anak baru, aku kurang paham kan kayak gitu-gitu, ternyata harus abis check in harus check out juga ternyata. Dan aku waktu itu nggak check out, jadinya ada setengah shift aku nggak dibayar. Ya sebenarnya itu karena kurang dikomunikasikan aja sih sebenarnya dari senior aku atau gimana gitu. Tapi untuk kalian itu harus teliti sama ya masalah gaji kalian sendiri gitu. Kalau untuk khususnya untuk part time ya teman-teman, jadi kalian itu harus pastiin udah finger time in time out, karena itu adalah tanggung jawab kalian gitu. Kalau aku nyampe di toko langsung check in, aku langsung udah selesai, harusnya aku udah jam pukul aku pulang, aku langsung check out walaupun kerjaan aku belum selesai. Yang penting aku udah check out dulu, takutnya kayak misalnya aku belum selesai nih kerjanya, masih di depan harus dibantuin, abis aku selesai depan lupa check out, jadinya bayar. Jadi mendingan aku langsung check out gitu teman-teman. Terus apalagi ya mungkin dari segi pergaulan ya biasalah, kalau misalnya orang di tempat kerja ada aja yang misalnya selain ngomongin atau gimana, toxic dari lingkungan itu pasti ada aja di suatu tempat. Jadi itu ada tergantung dari kitanya sih gimana cara nanggepinnya. Kalau misalnya ya tergantung kitanya yang nanggepin, jadi kayak ya udah nggak apa-apa, ambil sisi positif, buang sisi negatifnya, jangan kebolak, jangan ambil yang negatif, buang positif. Oke, jadi itu aja sih yang mau aku buka, sisi supaya kalian itu pemikiran insight kalian itu terbuka, jadinya bukan cuma ngira Starbucks enak, kayaknya barisannya cuma hahaha hihi. Emang iya, kayak kata teman aku, ntar kok gue lihat-lihat barista Starbucks cuma ketawa-ketawa doang ya emang ada aja sih, kayak saatnya kita misalnya lagi kosong, nggak terlalu ramai, jadinya ngobrol, tapi ngobrolnya sambil gerak ya, nggak cuma ngobrol kayak santai gitu, enggak. Jadi kayak tetap kerjain sambil ngelap-ngelap, bersihin gitu teman-teman. Jadi kalian harus mempertimbangkan itu semua, apalagi kalau misalnya kalian kuliah sambil kerja, itu pasti misalnya kalian pulangnya larut banget sampai tengah malam, terus besoknya kuliah, itu pasti akan mengganggu kemampuan kalian untuk membagi waktu, itu akan diuji. Jadi kayak kalian harus pertimbangin banget sebelum apply di Starbucks itu, supaya nggak sia-sia gitu teman-teman. Misalnya kalian udah play aja, siapa tahu terima. Nah ternyata pas kalian udah ngerasain capek banget kerja di Starbucks, gue kayak babu banget misalnya, atau gimana, misalnya kalian nggak pernah nyapu ngepel atau nggak pernah ngelap, nggak pernah nyuci piring di rumah misalnya kayak gitu, terus tiba-tiba harus nyuci piring, ngelap 2 lantai, sapu ngepel, gila capek banget gue kayak gitu misalnya. Jadi kalian harus pertimbangin lagi supaya waktu kalian tuh gak kebuang sia-sia. Misalnya kalian udah kerja 2 minggu, terus langsung resign, harusnya misalnya 2 minggu itu kalian bisa cari untuk kerjaan yang lebih cocok gitu. Oke teman-teman, segitu aja video dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Semangat untuk kalian yang lagi tahap wawancara atau MCU atau offering dan sebagainya. Semoga kalian itu memilih keputusan yang tepat dan bisa menjadi orang yang lebih baik. Oke, karena banyak banget dari kalian yang nge-DM aku sebenarnya seneng sih kalau misalnya kalian nge-DM aku, ada lagi nih yang masuk, Kak ini gimana nih, aku udah tahap ini, berapa lama setelahnya ya. Mungkin nanti aku akan ceritain di sini di YouTube juga, aku screenshotin DM yang masuk dan aku jelasin juga di sini, supaya kalian mungkin ada pertanyaan yang sama serupa di pikiran namun hati gundah untuk cerita atau gimana. Jadi supaya bisa langsung ikutan tahu. Oke teman-teman, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. See you on my next video. Dah.